Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita. Saya memberi kesempatan Bapak Ibu Saudara secara pribadi terhubung dengan Tuhan. Ambil saat teduh. Mulai nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhanmu buat setiap kemurahannya, kesabarannya, anugerahnya, pertolongannya yang ajaib yang dinyatakan dalam kehidupanmu. Penyertaannya yang sungguh ajaib juga terjadi atas kehidupanmu. Sudah selayaknya pagi hari ini segala pujian, syukur, penyembahan kita yang terbaik kita berikan kepada Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Allah yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang kita andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini kita mulai dan kuduskan bahwa pertolongan kita atas nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus biarlah hadir di tengah-tengah ibadah kita, melawat kita dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Boleh mengucap syukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan, segenap hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Setiap hari
berhenti Tuhan untuk menaikkan pujian kami, karena kami sadar Tuhan, sebagai manusia kami terbatas Tuhan, tetapi kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkaulah Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu yang indah Engkau berikan kepada kami, boleh kami menikmati Tuhan hadirat-Mu Yesus. Namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Cuma Tuhan siap bersuka cita bagi Yesus. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan, penolong hidup kami, pemilik kehidupan kami. Pencipta alam semesta.
Bagi Allah kita yang sungguh dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Lebih lagi bersukacita. Haleluya Yesus. Tangan di atas, haleluya. Jesus, we
menjadi anak-anak-Mu yang boleh sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, telinga kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai firman-Mu ini Tuhan, untuk boleh mendidik kami, mengajar kami Tuhan, untuk boleh menjadi bejana-Mu Tuhan, menjadi bejana yang indah, yang boleh berharga Tuhan di mata-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat
satu-satunya pribadi yang kami andalkan dan percaya bisa tolong kehidupan kami. Kami tidak akan lari menjauh, tapi kami akan lari mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, hadirat-Mu yang sungguh nyata pagi hari ini dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau, LCD, soundman, yang juga Tuhan merekam video, bahkan hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu yang membawa kami masuk hadirat-Mu, pemimpin pujian, Tuhan singer, pemain musik. Tuhan, kami percaya saat mereka menjadi berkat buat kehidupan kami, jemaat-Mu, mereka juga dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa, ditambah-tambahkan kapasitas, supaya benar-benar Tuhan, mereka lebih lagi Tuhan, akan menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk kemuliaan-Mu. Saatnya kami Tuhan sempurnakan ibadah ini lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas penuh dengan kelemahan ini menjadi saluran berkat buat setiap jemaat-Mu. Juga Tuhan tolong juga untuk setiap jemaat-Mu dipersiapkan Tuhan. Mereka buka telinga mereka, mereka buka hati mereka, hidup mereka, supaya setiap taburan kebenaran-Mu akan mendarat secara tepat di tanah yang subur. Taburan kebenaran-Mu itu Tuhan akan tumbuh, akan berbuah, menghasilkan buah-buah roh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semua kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semua sehat, amin. Amin. Semua sukacita, amin. Amin. Masih punya pengharapan, amin. Apapun yang terjadi, pengharapan, kasih, iman, itu tidak boleh pergi dari kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau dihitung-hitung, dari pertama kita tidak ketemu, itu tanggal 20 Maret ya, benar ya? 20 Maret hari Jumat ya. 20 Maret mulai tanggal 22 hari Minggu itu kita tidak ketemu. Kita sudah pakai online, awalnya pakai WA ya, grup WA 2 kali dan kemudian kita pakai rekaman seperti itu. Saudara sudah sekitar 48 hari kita mengalami yang namanya lockdown. Jadi saat kita alami lockdown itu pasti kita juga berusaha beradaptasi dengan keadaan yang ada. Karena apa? Seakan-akan kehidupan itu jadi berubah, saudara. Ya, yang dulunya kita bebas kesana kemari, saudara. Nah kemudian kita sepertinya terkungkung, kita terkunci di satu tempat. Kita nggak boleh berhubungan satu dengan yang lain secara bebas, saudara. Kita juga harus belajar beradaptasi bagaimana dengan hal-hal yang baru. Ya, jadi saya awalnya pertama kali teman-teman bilang nanti kuliahnya online. Pikiran saya online, saya bisanya pakai WA. Jadi awal-awal saya kuliah dengan mahasiswa itu pakai grup WA, Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian dosen-dosen mulai nampilin laporan di grup dosen itu semua pakai Zoom. Loh, kayak opo Zoom kuwi gitu ya. Saya nggak tahu Zoom itu. Tapi kemudian saya berusaha belajar secara kilat dan kemudian puji Tuhan saya bisa. Dan kemudian bisa menyesuaikan diri kuliah pakai Zoom seperti itu, saudara. Nah tidak hanya itu saja, tapi saya juga harus beradaptasi, saudara. Bimbingan skripsi harus pakai online, apa-apa harus pakai online seperti itu. Nah juga pasti ada banyak hal, saudara, yang hilang dari kehidupan kita pada saat kita lockdown. Kebebasan kita pasti akan hilang. Ya, awalnya kita itu bisa ke sana kemari seperti saya katakan tadi, kita jadi nggak bisa ke sana kemari, saudara. Ya, kita terkungkung, kita terkunci, bahkan kita sengaja mengunci diri. Kemudian juga kita kehilangan komunitas. Rasanya kangen banget. Ya, sejak lockdown itu grup itu jadi ramai banget ya. Dulunya, saudara, waktu kita bisa ketemu, ya kita langsung bisa jangkau. Grup itu nggak ramai. Ya, jadi saya pernah hitung, saudara. Satu hari itu
Komunikasinya banyak banget. Ya segala hal dikomunikasikan. Ya, bahkan harusnya japri masuknya di grup karena saking kangennya mungkin ya. Saking kangennya dan ingin mengobati rasa rindunya seperti itu. Tapi tidak hanya komunitas yang hilang, mata pencaharian juga hilang. Karena ada beberapa jemaat juga harus kehilangan mata pencaharian. Yang dulunya berjualan, tidak bisa berjualan. Yang dulunya bisa kerja di pabrik, tapi kemudian tidak bisa kerja di pabrik. Begitu ya, dirumahkan. Ya, dirumahkan. Tidak hanya mata pencaharian, saudara. Pasti juga, income juga pasti berkurang, saudara. Itu seperti itu. Nah, di tengah-tengah mata pencaharian hilang, terus kemudian income berkurang, saudara, kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri bagaimana memanage keuangan dengan benar. Ya, dengan sangat ketat seperti itu. Dan situasi itu pasti akan menimbulkan kebosanan, saudara. Ya, menimbulkan kebosanan. Itu terbukti sekali, saudara. Jadi kadang-kadang kalau saya mulai kelas kuliah gitu, kan saya bilang dulu, silakan absen dulu di grup WA. Saudara tahu? Absen pertama nomor 1, absen kedua nomor 9, absen ketiga, saudara, nomor 15. Saya bisa menyadari mahasiswa saya ini lagi jutek semua, ini lagi boring semua, ini lagi gak enak, lagi bosan semua. Jadi saya hanya diam dan saya hanya baca susunan absen yang gak teratur itu, saudara, dengan senyum-senyum sendiri. Karena mungkin itu sebagai luapan, saudara. Mereka juga bosan. Tidak hanya kebosanan, saudara, tapi bisa juga saudara alami depresi. Ya, kita jadi orang yang sensitif, baperan, dikit-dikit marah. Gitu ya. Karena apa? Itu tadi, karena udah bosan, saudara, nggak bebas, kemudian jadi gampang depresi, seperti itu. Nah, kalau sudah mulai depresi, saudara, orang bisa apatis, saudara. Orang menganggap ya bahwa kehidupan seperti ini akan berjalan lama, dan itu membuat tidak ada gairah dalam kehidupan. Dan kalau sudah apatis, orang bisa pesimis, saudara, dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang akan terjadi, saudara. Jadi kalau orang sudah apatis, orang sudah pesimis, bisa saja orang itu nanti bersikap yang tidak terkontrol, berkata-kata yang tidak terkontrol. Bapak Ibu saudara, tidak hanya berkata-kata yang tidak terkontrol itu kepada sesama manusia, tapi bisa juga terjadi kata-kata yang tidak terkontrol itu kepada Tuhan. Karena apa? Situasinya ini serba misteri, serba tidak jelas. Walaupun saya dan Bapak Ibu saudara hidup di era informasi itu sangat luar biasa. Saudara dapatkan informasi itu sangat gampang sekali. Tapi saya mau katakan, ada informasi. Kapan? Corona ini berakhir. Nggak ada informasi. Semuanya serba kira-kira. Dulu ada yang bilang, Mei awal kita selesai. Ternyata nggak selesai, diperpanjang. Terus kemarin ada yang bilang lagi, Juni kemungkinan selesai. Ya, apakah benar Juni itu selesai? Nah, siapa yang bisa menjamin Juni itu selesai? Nah, keadaan yang ambigu, keadaan yang tidak pasti ini bisa membuat orang, saudara, tidak terkontrol emosinya dan kemudian bicara dengan semaunya sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai karena keadaan yang membuat kita tidak nyaman, keadaan yang membuat kita tidak tenang, keadaan yang membuat kita kehilangan harapan itu, akhirnya kita juga mengalami hal yang sama, virus yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Kita akan bersama-sama buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 mulai. Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah
Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara, kitab Maleakhi itu ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Waktu itu bangsa Yehuda sudah pulang dari pembuangan dari Babel dan kembali ke tanah perjanjian. Waktu itu tembok Yerusalem sudah dibangun kembali, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah normal. Ibadah kepada Tuhan juga waktu itu sudah dilakukan, ya, sudah dilaksanakan. Ya. Sayangnya reformasi rohani itu tidak sepenuhnya sukses, Bapak Ibu Saudara. Patung-patung berhala memang sudah tidak ada lagi, ya. Tetapi kehidupan yang mereka harus rintis kembali karena apa? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, Saudara, mereka dibuang ke Babel. Ya, akhirnya mereka harus memulai kehidupan lagi di tanah perjanjian itu. Pasti harus perlu perjuangan, pasti harus perlu pengorbanan, pasti harus perlu kerja keras. Ya, di saat mereka harus berjuang dan mereka berusaha untuk beribadah kepada Allah itu, Saudara, mereka merasa mereka tidak dikasih oleh Tuhan. Mereka merasa mereka tidak mendapatkan kemurahan Tuhan. Akhirnya orang-orang Israel itu menjadi orang-orang yang sangat sinis, ya, kepada Allah. Mereka melakukan kasih dan janji Allah, menyaksikan keadilan Allah, dan tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada perintahnya itu berguna, Saudara. Seiring dengan memudarnya iman, ya, iman mereka mulai merosot, maka pelaksanaan ibadah itu hanya menjadi formalitas dan rutinitas belaka. Dan di saat-saat seperti itu, Saudara, ada pernyataan-pernyataan yang di ayat ke-14 itu dikatakan, dikatakan ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku. Tanpa, Saudara, mereka sadari mereka sudah berbicara kurang ajar kepada Tuhan. Mereka tidak bisa lagi kontrol emosi mereka, kontrol keberadaan mereka karena situasi kondisi yang terjadi. Mereka jenuh, mereka bosan dengan keadaan yang ada, tidak ada perubahan apa-apa. Akhirnya di ayat 14a itu mereka mulai berkata-kata yang tanpa kontrol itu, dan kata-kata itu ditujukan kepada Allah, Saudara. Kata-kata itu sepertinya cemoohan, kata-kata itu sepertinya hinaan, kecaman kepada Allah. Ya, kata-kata itu begini, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Saudara tahu, pada saat umat Yehuda, umat Israel itu merasa bahwa ibadah itu tidak ada gunanya, pasti, ya, mereka akan berpikir, mereka merasakan bahwa ibadah itu tidak merubah apa-apa dalam hidup mereka. Ibadah itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa di dalam kehidupan mereka, sehingga kalaupun mereka nggak datang kepada Tuhan, kalaupun mereka tidak, Saudara, menghormati dan memelihara hari Sabat, mereka tidak datang kepada Tuhan pada hari Sabat, mereka juga pasti merasa tidak bersalah. Karena buat mereka ibadah itu adalah sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali, tidak mendatangkan apa-apa, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan perubahan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Dan kalaupun mereka datang kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, pasti mereka datang tidak dengan kesungguhan hati, ya, tidak membawa iman dan pengharapan. Jadi mereka akan datang ibadah kepada Tuhan hanya untuk menunjukkan identitas mereka, formalitas dan rutinitas belaka, ya, hanya keterpaksaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini yang sedang terjadi waktu itu. Di tengah-tengah keberadaan mereka harusnya bekerja keras dan harusnya justru semakin dekat dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama mungkin itu bisa saja saya dan Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan ini menjalani hari-hari ini, 48 hari ini. Seperti apa? Apakah Bapak Ibu Saudara tetap punya semangat, punya gairah dalam kehidupan, atau Bapak Ibu Saudara mulai bosan dengan kehidupan? Ya, mulai bosan dengan rutinitas, mulai bosan dengan lockdown ini, mulai bosan dengan terkungkung tidak ada kebebasan. Makanya saudara, kemarin itu ada seminar. Seminar itu judulnya menarik, ya. Di manakah Allah saat corona terjadi? Saudara tahu? Dari judul seminar itu Bapak Ibu Saudara, kita jadi akhirnya mungkin berasumsi. Ya mungkin ada banyak orang yang berpikir kayaknya pas corona ini Tuhannya lagi camping, lagi istirahat, lagi tidak bekerja. Sudah dijeriti bolak-balik, sudah berdoa bolak-balik, tengking-tengking itu coronanya nggak pergi-pergi. Minta-minta supaya Tuhan bekerja, Tuhannya mau nggak kerja-kerja, saudara. Dan situasi seperti itu bisa saja membuat saya dan Bapak Ibu Saudara tidak hanya lockdown, mengunci diri, ya, mengekang diri untuk tidak berhubungan dengan orang lain atau banyak orang, ya, juga social distancing itu saudara, menjaga jarak, tidak hanya dengan manusia, bisa saja itu menjaga jarak dengan Tuhan, mulai mengunci diri, tidak mau berhubungan dengan Tuhan, saudara. Karena apa? Untuk apa berhubungan dengan Tuhan? Oh, nggak ada gunanya juga. Tiap hari tak sebut namanya, tiap hari tak doakan. Oh, nggak ada perubahan apa-apa. Yang ada, yang berubah adalah uang saya semakin menipis, pekerjaan saya tidak dapat. Nah, ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, dan bisa saja kita mulai berkata, ibadah itu sia-sia, datang kepada Tuhan itu sia-sia. Padahal kita tahu, kita punya Allah yang sangat merindukan relasi, hubungan yang dekat dengan manusia. Makanya Bapak Ibu Saudara, mengapa setelah manusia itu diciptakan, manusia ditempatkan di Taman Eden. Supaya apa? Ada relasi, ada hubungan, ada interaksi, ada fellowship yang sangat dekat antara Allah dengan manusia. Tapi akhirnya relasi itu harus dirusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tapi apakah setelah itu Allah berdiam diri? Oh enggak. Keluaran 20 ayat 11 dikatakan di sana, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, hari Sabat ditetapkan oleh Tuhan. Hari untuk umatnya itu memberikan waktu khusus untuk berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya umatnya itu punya hubungan pribadi dengan Dia. Supaya umatnya itu sadar bahwa dia itu ciptaan, dia tidak mungkin bisa menjalani hidup tanpa Tuhan, saudara. Makanya saudara, Sabat itu, ibadah itu sebagai hari, sebagai waktu untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi juga Sabat itu menyatakan kepada siapa saya dan Bapak Ibu saudara percaya. Ritual agama itu akan menunjukkan siapa yang menjadi tumpuan dan harapan Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang itu bisa sembah gunung? Karena dia percaya gunung itu bisa nolong dia dan nyelamatin hidupnya dia. Semua perkaranya bisa diselesaikan sama gunung itu, saudara. Mengapa orang itu bisa larung sajen, saudara? Ya, kemudian menyembah roh-roh dan sebagainya. Karena dia yakin ada kuasa di balik roh-roh itu yang bisa menolong dia. Nah, mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Allah, beribadah kepada Yesus? Kita percaya dan kita mengambil hari Sabat, hari Minggu itu karena kita percaya di dalam Yesus ada pertolongan. Amin. Kita percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus apapun yang menjadi rintangan, penghalang, masalah kehidupan kita, Yesus pasti bisa menolong kita. Amin. Ya itu. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan itu saudara, orang yang benar-benar mempercayai Yesus Kristus itu satu-satunya penolong. Masalahnya, bagaimana dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Bagaimana orang yang harusnya dia datang kepada Tuhan, saudara, kemudian tidak datang kepada Tuhan, malah datang kepada hal-hal yang lain. Datang kepada apa? Kasur mungkin. Datang kepada bantal, ya. Ibadah waktunya jam 8 pagi. Waduh, rasanya kan ini hari libur, ya. Hari libur. Mengapa saya tidak menikmati hari libur? Ya, ibadah kan bisa saya buat hari Senin.
Walaupun Pak Pangeran bilang hari Minggu jam 8, ya itu kan bukanya. Saya juga kan bisa bukanya hari Senin siang. Itu yang terjadi, saudara. Walaupun itu sudah menjadi kesepakatan. Makanya saudara, Bapak Ibu Saudara, ya, yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu jelas-jelas sudah memberikan satu hikmat, memberikan satu kebenaran kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa beribadah kepada Allah itu sangat penting. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dunia akhirat itu juga, saudara. Apa yang saudara alami di dunia, apa yang saudara juga akan nikmati nanti di hari yang kekal, itu bergantung kesetiaan saya dan Bapak Ibu Saudara, ibadah saya dan Bapak Ibu Saudara, ketergantungan saya dan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Ya, makanya saudara, mengapa Allah itu begitu keras, ya, memberi satu kecaman, memberi satu peringatan. Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara tahu? Dulu bangsa Israel itu, saudara, kalau kedapatan mereka hari Sabat tetap bekerja, saudara. Ya, dulu ya, perjanjian lama ini ya, perjanjian lama. Saudara jangan melotot ke saya, karena ini perjanjian lama ya. Kalau bekerja pada hari Sabat, saudara, dan itu kedapatan, ya, orang itu akan diseret keluar dari kota dan akan dilempari batu sampai mati, saudara. Ya, jadi ini peringatan keras yang daripada Tuhan. Saudara bayangkan kalau itu diberlakukan zaman sekarang. Ya, ada berapa orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang harus mati, saudara. Karena apa? Ya, hari Sabat tidak ibadah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini peringatan yang sangat keras. Dan ini juga, saudara, kita bisa bandingkan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang datang beribadah kepada Tuhan, itu bukti bahwa dia sedang mengandalkan Tuhan. Amin. Iya, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya dia nggak datang ibadah, berarti dia sedang mengandalkan kekuatan manusia. Dia sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia sedang menjauhkan hatinya daripada Tuhan, saudara. Ya, makanya di situ dikatakan terkutuklah. Mengapa? Allah berbicara sangat keras. Terkutuklah. Karena apa? Allah tahu, kalau manusia itu mengandalkan manusia, maka dia akan kecewa dalam hidupnya. Ada banyak hal yang dia akan alami kerugian dalam hidupnya. Mengapa kalau orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara, terkutuk? Karena tidak mungkin orang itu bisa menjalani hidupnya sendiri tanpa Tuhan. Ya, ada banyak hal dalam kehidupan ini misteri. Begitu saja terjadi. Ya, istri saya itu penggemar Didi Kempot. Kemarin, waktu Didi Kempot dikabarkan meninggal dunia, iya, langsung nyetel lagu-lagunya Didi Kempot. Iya, ya ternyata Didi Kempot itu, saudara, tidak hanya dikagumi istri saya, ya, Mas Didi pun ternyata mengagumi, sampai harus menyanyikan lagu juga di grup untuk mengenang kehidupan Didi Kempot, Ibu Saudara. Mengapa? Karena memang ini tokoh yang fenomenal ya. Didi Kempot ini orang yang rendah hati seperti itu, orang yang sangat terbuka. Dan tadi pagi saya juga disetelkan lagunya Didi Kempot yang judulnya apa itu? NKRI Harga Mati ya. Ada lagu ya, lagunya bagus sekali. Ya tak pikir ini, mama ini ngapa pagi-pagi setelin lagu kayak gini? Oh, ini lagunya Didi Kempot. Waduh, kembali lagi kepada penggemarnya, saudara. Itu seperti itu. Jadi saudara, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauh daripada Tuhan, pasti akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Makanya jelas-jelas Mazmur pasal 91 ayat 14 itu berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, saya menjadi sadar betul dalam keadaan-keadaan sekarang ini, satu-satunya kita
bisa terlepas dari segala mara bahaya. Satu-satunya cara kita bisa aman itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti orang itu berhikmat. Tidak mungkin orang itu dekat dengan Tuhan tapi mencobai Tuhan. Ya, kemudian tidak boleh kumpul-kumpul di keramaian. Saudara sengaja kumpul-kumpul di keramaian. Saya kan punya Tuhan Yesus. Itu orang nekat, saudara. Itu orang mencobai Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu biasanya dia tidak hanya memiliki iman, tapi dia memiliki hikmat. Amin. Antara iman dan hikmat itu harus dan sejalan, selaras ya dilakukannya. Jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi hal yang pertama, saudara, jangan sampai saya dan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa-masa yang tidak ada kepastian ini, ada banyak hal yang tidak berubah menjadi baik ini, saudara. Kemudian kita bisa berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah, adalah sia-sia berharap dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, lockdown, kita boleh mengunci diri, saudara, ya, untuk tidak berhubungan dengan yang lain. Tapi jangan kunci dirimu untuk tidak berhubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Iya, saudara boleh, saudara, jaga jarak dengan sesama manusia, tapi jangan sampai saudara jaga jarak dengan Tuhan. Gara-gara lo ini harus diperlakukan semua, ya nggak bisa. Ya, dengan Tuhan, saudara mestinya semakin dekat. Yang selanjutnya, apa yang dibilang kurang ajar itu oleh Tuhan, ya, ayat 14 yang selanjutnya, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Kalau yang pertama tadi, orang Israel, orang Yahudi itu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia katakan apakah untungnya taat kepada Allah dan hidup dalam pertobatan. Saudara, ibadah itu merupakan salah satu bentuk sebenarnya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk semua kemurahan Tuhan, karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kesungguhan dalam menyatakan syukur kita kepada Tuhan itu sangat ditentukan seberapa besar saudara dan saya mengerti dan mengalami kasih itu. Kalau saudara tidak mengerti dan mengalami kasih itu, bagaimana saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Makanya saudara tidak aneh kalau ada di antara orang-orang Kristen yang beribadah itu tidak serius, apalagi sekarang. Ya, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara sekarang itu ibadah di rumah, pakai media, mungkin HP, pakai media laptop seperti itu, apakah serius atau tidak? Atau saudara seperti nonton TV, saudara menikmati, aduh suaranya Pak Jamal ini benar-benar bikin saya ayam, misalnya gitu ya, benar-benar ini memberi saya semangat dan saudara domblong. Padahal ini kita sedang ibadah Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Ya, saya kadang-kadang di rumah juga istri dengan anak, kadang-kadang kalau pas dia duduknya kurang tepat, ibadah ini, ibadah betulan ini ya, saya katakan seperti itu. Karena apa? Seringkali memancing kita, kan tidak ada yang tahu kan cuma keluarga kita, gitu kan? Ya itu, ya makanya juga kadang-kadang ibadah juga, mestinya kan kalau ibadah itu kan datang rapi dengan kepada Tuhan ya, pakaian kita rapi, makanya udah dimumin ya rapi. Saya juga tidak tahu, ya, saudara pas ibadah online itu mandi atau tidak. Terus kemudian bagaimana pakaian saudara? Karena kita kan lagi datang sama Tuhan, saudara. Saudara datang saja kepada Pak RT, saudara berani pakai celana pendek, kaos dalam datang ke rumah Pak RT. Saya kira saudara nggak berani, walaupun Pak RT itu tetangga saudara. Ini Tuhan ya, yang kita datanginya. Tuhan penguasa langit dan bumi yang berdaulat dan menentukan kehidupan kita. Nah mestinya saudara kita sadar dengan seperti itu, ya. Kita kemudian datang dengan kepada Tuhan itu dengan pakaian rapi. Kemudian mungkin ada yang protes. Tuhan itu kan melihat hati. Saya mau katakan begini, tampilan yang saudara tampilkan itu keluar dari hati. Tampilanmu seperti apa? Itu hatimu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Makanya Bapak Ibu Saudara, harusnya itu memberikan kita, saudara, rasa ucapan syukur yang sangat besar, kemudian keseriusan kita untuk beribadah benar-benar kepada Tuhan. Kalau kita sudah alami, yang ngerti dan alami kasih itu. Makanya ibadah itu saudara, mestinya begitu ya. Secara ritual kita harusnya khusyuk, ibadah itu secara ritual harusnya khusyuk, secara praktik hidup harusnya kita benar. Itu mestinya, ya. Jadi orang-orang yang tidak merasa dikasih tidak akan mampu memberi ucapan syukur yang besar dan benar kepada Tuhan. Karena apa? Hatinya kosong. Dia merasa
oh Tuhan nggak baik kok sama saya, kok Tuhan nggak kasih apa-apa. Tapi kan sungkan aku nggak ibadah, aku dicap bisa. Ya, apalagi nanti kalau Bu Oni datang ke rumah, tadi ibadah online apa enggak? Udah sungkan saya. Kalau bohong, masuk gitu aja bohong gitu ya. Ya wes lah ibadah. Tapi ibadahnya saudara penuh dengan keterpaksaan. Ibadah yang bukan lahir dari kerinduan, tapi lahir dari hanya kewajiban. Penuh dengan keterpaksaan. Nah, orang kalau sudah terpaksa ibadah, biasanya ibadahnya sembarangan dan tidak disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Dan ini juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya tadi mereka berkata, ya, adalah sia-sia. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam, ya, sambil mereka beribadah karena terpaksa itu tadi Bapak Ibu Saudara, ya, sambil mereka juga lakukan hal-hal yang bertolak belakang dari ibadah. Ya, makanya teguran Tuhan dalam malaikat ini teguran juga datang kepada imam-imam. Ya, imam itu siapa? Ya pendeta barang yang berarti ya. Kalau sekarang pendeta pelayan-pelayannya. Jadi kalau saudara nanti membaca Malaikat pasal 1 ayat 6 sampai 14, nggak usah dibaca sekarang ya, nanti aja dibaca. Para imam itu sudah mempersembahkan korban itu secara sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka secara sembarangan. Jadi coba kita lihat di Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-13 itu ya. Kamu berkata, ayat yang ke-14 ya. Maleakhi pasal yang pertama ayat 14. Jadi intinya di sana begini Saudara. Imam-imam itu mempersembahkan korban kepada Allah itu korban-korban yang enggak layak. Ya, korban-korban yang ada penyakitnya dipersembahkan, korban-korban hasil curian dipersembahkan. Pokoknya ada umat yang mempersembahkan korban kepada Tuhan, seperti apapun korbannya langsung dipersembahkan kepada Tuhan oleh imam-imam. Jadi nggak diseleksi lagi. Padahal kalau dalam Ulangan itu korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan itu kan harus korban yang sempurna, amin? Benar ya? Harus tanpa cacat celah, nggak boleh ada cacatnya. Mereka teliti banget, tapi mereka nggak teliti waktu itu. Ya, karena apa? Mereka mulai, saudara, tawar hati. Mereka mulai kehilangan kasih yang semula. Mereka nggak serius lagi melayani. Mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, udah nggak serius lagi. Aduh, aku terusin tugas ibadah online. Liane gak pernah dikai tugas, aku terusin tugas. Kapan aku pray? Gitu ya. Ya, tapi nggak ada ya kayaknya. Nggak ada ya, amin? Nggak ada ya. Pelayan di sini nggak ada ya. Nggak ada. Kayaknya nggak ada yang konangan. Nggak ada benar-benar nggak ada. Saya yakin nggak ada betulan ya. Jadi saudara, mereka itu saudara juga gagal dalam mengajar umat Allah dengan baik dan benar. Ya, mereka tidak bisa mengajarkan dengan baik dan mereka juga saudara tidak mengajarkan dengan diikuti dengan keteladanan hidup. Nah, kepada umat itu waktu itu juga sambil beribadah mereka lakukan perkawinan campur. Bukan tahu campur, bukan ya. Perkawinan campur itu mereka nikah dengan perempuan-perempuan lain di luar Israel. Mereka tinggalkan istrinya, bojone dicerai saudara. Kemudian mereka cari perempuan-perempuan lain saudara. Tapi ibadah, ya. Kalau misalnya Sabat itu hari Sabtu, tiap hari Sabtu dia ibadah saudara. Itu seperti itu. Nah itu. Nah kemudian bangsa Yehuda ini juga saudara terkenal kikir banget saudara. Kikir banget. Jadi pelitnya setengah mati saudara. Pelitnya setengah mati. Jadi mestinya bangsa Yehuda orang Israel ini belajar dari pengurus PPI Amanat Hukum ya. Yang nggak pelit gitu ya. Dalam keterbatasannya masih mau memberi dan kemudian bisa berbagi. Mestinya belajar dari pengurus PPI. Tak suruh, kalau ketemu saya nanti tak suruh masuk PPI saja dan suruh nanti belajar dari pengurus PPI ya. Itu seperti itu. Nah, jadi walaupun mereka lakukan seperti itu saudara, mereka sudah menyakiti hati Tuhan, tapi mereka merasa benar. Makanya di ayat 15 itu saudara, Maleakhi pasal yang ke-15 itu, Maleakhi pasal yang ke-15 dikatakan di sana begini. Bahkan ada satu pernyataan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagialah orang-orang yang gegabah. Ya, mereka berpikir lebih berbahagia orang-orang yang gegabah. Orang-orang yang gegabah itu sebenarnya orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang sombong ini adalah orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan, orang-orang yang tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang menjalani hidupnya itu dengan kekuatannya sendiri. Ya, buat dia Tuhan itu nggak penting.
Dan orang Israel bilang, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Coba, orang-orang itu tadi loh, yang ibadah ini tadi tuh, saudara. Dan kemudian di sana dikatakan juga ayat 15 itu, muncul orang-orang yang berbuat fasik. Nah, kata fasik itu sebenarnya diterjemahkan itu pembuat kejahatan. Sukanya itu berbuat onar. Dia bilang orang Israel, orang Yahudi itu bilang, mendingan seperti mereka. Orang-orang yang suka membuat onar, suka membuat kejahatan itu. Buktinya, mereka juga hidupnya enak kok. Hidupnya makmur kok. Aku ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang setiap hari beribadah, setiap waktunya ibadah saya beribadah. Tapi hidup saya seperti ini. Itu yang mereka kecam, saudara. Mereka tujukan kepada Tuhan. Jadi mereka anggap, ya saudara, orang-orang yang muncul walaupun dengan cara yang tidak benar, buktinya juga mereka hidupnya makmur. Bahkan dikatakan di sana orang-orang yang menentang Allah, di situ dikatakan yang berbuat fasik dengan mencobai Allah. Dengan mencobai Allah itu artinya orang-orang yang menentang Tuhan. Buktinya walaupun mereka menentang Tuhan, buktinya mereka luput-luput juga dari hukuman Tuhan. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya, apakah benar Allah itu seperti itu? Allah itu tidak adil seperti yang dituduhkan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, kalau saudara melihat di ayat yang ke-16 ada pernyataan begini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, di ayat 16 ini sebenarnya dalam terjemahan lain, dalam terjemahan King James, ada kata pembuka yang artinya maka, kemudian, lalu. Sebelum ada kata beginilah berbicara satu sama lain. Maka kemudian lalu ada pernyataan itu saudara. Dan itu berbicara tentang orang-orang yang diperingatkan oleh Nabi Maliaki ini. Dan kemudian mereka bertobat. Nah, orang-orang yang bertobat itu saudara, itu mulai berkata-kata saling menguatkan. Mereka membangun satu persekutuan, saling menguatkan supaya mereka tetap hidup di dalam pertobatan itu saudara. Jadi saya mau katakan sebenarnya Allah mendengar dan memperhatikan orang-orang yang bertobat. Amin. Ya, jadi orang-orang yang bertobat itu tidak akan dibiarkan sendiri. Makanya di ayat 16 ini satu sama lain mereka berbicara, saling menguatkan. Orang yang bertobat itu ditolong oleh Tuhan. Orang yang bertobat itu dijegai oleh Tuhan. Orang yang bertobat itu hatinya diteguhkan oleh Tuhan. Untuk mereka boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan, saudara, di ayat 17-18 itu ada satu pernyataan, Tuhan itu punya waktu dan saatnya sendiri, saudara. Ya, Allah memang seringkali yang kita lihat, sepertinya dia menunda hukuman dan berkat dari orang yang berbuat dosa. Sehingga ada orang yang berbuat dosa merasa aman, dia merasa luput, nggak dapat hukuman Tuhan. Ya, tapi ingat, Tuhan mencatat dan tidak mungkin melupakannya. Ya, dia akan memberi hukuman atau berkat pada waktunya, saudara. Waktu yang ditetapkan oleh Tuhan itu. Jadi sebelum hari dan saat itu tiba, sepertinya memang orang yang percaya dan tidak percaya itu nantinya sepertinya tidak ada perbedaan, saudara. Tidak ada bedanya. Orang yang baik dan yang jahat itu seringkali kita lihat, kok nggak ada bedanya ya? Itu seperti itu. Tapi bila tiba waktunya, orang yang takut akan Tuhan itu akan kelihatan menjadi milik kesayangan Tuhan. Amin. Ya, menjadi milik kesayangan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau selama ini saya dan Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang berbuat dosa dan kemudian mulai berpikir menganggap, oh Allah nggak menghukum saya. Buktinya sampai sekarang saya aman. Ingat bahwa Allah mencatat semua itu dan mengingat semua itu. Ya, ada waktunya hukuman itu tiba. Jadi sebelum hukuman Allah itu datang, hukuman itu tiba, lebih baik saya dan Bapak Ibu Saudara bertobat dari perilaku yang tidak baik itu. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, kalau selama ini saudara ikut Tuhan, sudah setia ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh banyak berkorban, banyak bayar harga ikut Tuhan, tapi tidak merasakan berkat apa-apa, ya, nggak usah putus asa dalam mengikut Tuhan, karena Tuhan mencatat, Tuhan mengingat kesetiaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Pada waktunya nanti berkat itu pasti akan diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang setia dan mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi,
Biarlah kita tidak seperti orang Israel yang berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, adalah sia-sia hidup taat dan hidup dalam pertobatan. Karena apa? Semua kita orang yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan penuh, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Pasti nantinya menurut waktunya Tuhan akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan dalam masa-masa sulit seperti ini, masa-masa penuh dengan ketidakpastian seperti ini, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin rajin beribadah, berdoa, datang kepada Tuhan. Kami benar-benar Tuhan meyakini Bapak, apa yang kami lakukan, ibadah kami, kesetiaan kami kepada Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan, pertobatan kepada Tuhan, itu akan mendatangkan manfaat yang besar dalam kehidupan kami. Karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong buat saya dan Bapak Ibu Saudara, buat setiap kami semua Tuhan. Biarlah benar-benar kami tetap bertahan dalam kesetiaan kami, kami tetap bertahan dalam ketaatan kami, sampai akhirnya berkat, pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib itu terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mendengar dan akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini ditolong dan terus diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi umat manusia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami semua, yang boleh menyadarkan kami Bapa, betapa pentingnya ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Sekalipun Tuhan kami dipisahkan oleh jarak, tapi kami percaya kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan. Biarlah sungguh kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh membukakan setiap hati kami. Ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, biarlah kami datang dengan kesungguhan hati, dengan rasa haus, dengan rasa lapar. Karena kami sadar betul, Engkaulah yang memegang kehidupan kami. Engkaulah yang berkuasa penuh atas setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami memandang ibadah itu hanya sebagai ritual, hanya sebagai sesuatu yang formalitas, sehingga kami tidak mendapatkan berkat apa-apa. Kami rindu Tuhan, kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel tidak kami ulangi. Mampukan setiap kami Tuhan, ketika kami datang menyembah di hadirat-Mu, hati kami benar-benar merindukan Engkau. Hati kami benar-benar merasa haus, kami butuh lawatan Tuhan. Kami butuh Tuhan boleh memperbarui hati kami, kasih kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh menjamah setiap kami, menyadarkan setiap kami Tuhan betapa pentingnya relasi hubungan yang indah, yang intim bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan, godaan, bahkan kami masih hidup di dalam kedagingan Tuhan. Seringkali kalau kami hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri, kami pasti gagal, kami pasti mudah kecewa, kami pasti mudah menyalahkan Tuhan dan keadaan yang ada di sekitar kami. Tetapi di saat kami merendahkan hati kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami berjalan sendiri. Kami percaya kekuatan ilahi itu yang akan memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami. Bahkan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, boleh melihat karya Tuhan yang besar dan ajaib itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan untuk bisa memahami kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami percaya setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Bapa, untuk bisa menang, untuk mengatasinya bersama dengan Engkau. Kami terus berdoa Tuhan untuk pelayanan-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberkati para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu Bapa, supaya sungguh Tuhan ketika kami melayani Engkau, ketika kami diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu, kami tidak merasa sombong, kami tidak merasa lebih dari yang lain. Tapi biarlah kami merasa ini suatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Ini sebagai kesempatan bagi kami untuk membalas cinta kasih Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami. Ini yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Bapa, apa yang kami berikan itu benar-benar lahir dari kerinduan dari hati kami yang paling dalam. Rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa cinta dan kasih kami atas segala pengorbanan yang Tuhan sudah berikan. Dan kami percaya ketika kami memberikan persembahan hidup kami dengan segala kerelaan kami, ketulusan hati kami dan cinta kami kepada Tuhan, Tuhan akan mencatatnya dan Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya. Kami percaya orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Sekalipun mungkin kami berada dalam lembah kekelaman, tapi justru disitulah kami boleh melihat mukjizat, pembelaan, pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang saat ini bersama-sama beribadah ya Bapa. Apapun keberadaan mereka Tuhan, kami memohon biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu melawat Tuhan saudara-saudara kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan ketika kami datang, umat-Mu datang dengan kesungguhan hati, maka mujizat-Mu, lawatan-Mu akan Kau berikan kepada setiap umat-Mu. Yang lemah boleh Tuhan kuatkan, yang putus asa boleh Tuhan bangkitkan untuk meyakini Engkau sebagai Allah satu-satunya penolong hidup mereka. Kami rindu Tuhan, ada pemulihan yang akan Tuhan kerjakan kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka menaruhkan hati dan imannya kepada Engkau, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus tanamkan di dalam setiap kami hati umat-Mu untuk selalu Tuhan menghormati, menghargai, mencintai Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Sekalipun mungkin masa-masa yang harus kami lewati begitu berat, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menopang dan memampukan kami, sehingga kami boleh melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah setiap umat-Mu dimanapun berada mengalami mujizat Tuhan, lawatan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga sekalipun kami tidak bisa bersekutu bersama-sama secara langsung, tetapi kami semua boleh merasakan Tuhan hadir dalam hidup kami dalam keadaan apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ya Bapa. Ampunilah Tuhan kalau banyak Tuhan kesalahan atau dosa yang sudah dilakukan. Biarlah sungguh belas kasih Tuhan sendiri yang boleh turun atas bangsa kami, juga seluruh umat yang ada di dunia. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh lawatan-Mu boleh terjadi, sehingga virus corona Tuhan akan segera berlalu, keadaan boleh pulih kembali seperti sedia kala. Dan kami berdoa khusus untuk setiap orang-orang yang terdampak karena virus ini Bapa. Biarlah kekuatan penghiburan yang daripada Engkau yang boleh terus Tuhan menolong dan memampukan mereka, sehingga mereka Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, mereka ada pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan supaya sungguh dalam mengatasi virus corona ini bisa bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga kami rindu Tuhan bangsa kami ini bisa lepas dari wabah ini, sehingga kehidupan masyarakat boleh berjalan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan.
Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menyucikan persembahan ini. Engkau melihat setiap ketulusan hati kami. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan memperhitungkannya. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara jemaat, untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas selawatan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Tritunggal, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Oleh berkat-Mu lah Tuhan, mari berkati setiap keluarga kami. Hubungan kesatuan hati boleh terjadi Tuhan, antara suami istri, anak-anak yang ada. Mereka boleh menikmati kemurahan Tuhan, mereka boleh menikmati sukacita dan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Kasih mesra boleh terjadi Tuhan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun yang menjadi profesi kami, asal semua sesuai dengan kehendak Tuhan, kami percaya Engkau lah yang akan menjadi Tuhan penentu kesuksesan, keberhasilan dan keberuntungan buat kami semua. Sehingga apapun Tuhan yang kami perlukan dalam hidup ini, Engkau sanggup memenuhkannya melalui kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Tuhan. Keluar masuknya kami dari rumah kami Tuhan, Engkau yang menjadi panglima perang buat kami. Dan biarlah Engkau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kekuatan kesehatan anugerahkan Tuhan atas kami Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh meyakini, asalkan kami terus percaya dan taat kepada Tuhan, maka mukjizat itu terus akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kita akan bersama-sama selesaikan ibadah kita. Kita akan masuk dalam rutinitas kita pada hari ini. Biarlah kita akan selesaikan ibadah ini dengan berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus,
penyertaan, pertolongan, perkenanan yang daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dan untuk minggu depan kita akan tetap ketemu di dalam ibadah online, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.